Apakah Anda sadar bahwa Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait pengelolaan sumber daya alam? Dalam video ini, kita akan meneliti isu-isu penting dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Fokus kita akan tertuju pada deforestasi, aktivitas pertambangan, dan konflik agraria. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sangat rumit. Di satu sisi, SDA berfungsi sebagai pilar ekonomi. Namun, terlalu banyak eksploitasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Deforestasi, pertambangan, dan konflik agraria merupakan isu yang memerlukan analisis yang tajam. Kita mulai dengan topik deforestasi. Deforestasi merujuk pada pengurangan luas hutan akibat aktivitas manusia. Menurut FAO, ini menandakan perubahan permanen hutan menjadi penggunaan non-hutan. Sayangnya, Indonesia kehilangan sekitar 480.000 hektar hutan setiap tahunnya. Data Greenpeace menunjukkan bahwa 80% penebangan hutan dipicu oleh perkebunan kelapa sawit dan penebangan kayu. Para ahli seperti Blaikie dan Brookfield menyatakan bahwa deforestasi dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan antara pemerintah dan perusahaan. Vandana Shiva juga menyoroti dampak deforestasi terhadap perempuan dan komunitas lokal. Misalnya, perluasan perkebunan sawit di Riau mengubah ekosistem hutan gambut menjadi lahan industri. Hal ini menciptakan bencana asap lintas negara. Di Kalimantan Barat, masyarakat Dayak berjuang melawan praktik perampasan tanah ulayat oleh perkebunan sawit. Penelitian CIFOR menunjukkan bahwa deforestasi memperburuk konflik sosial. Sekarang, mari kita bahas sektor pertambangan. Pertambangan meliputi aktivitas penggalian sumber daya mineral dan energi. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Namun, sekitar 60% lubang tambang batu bara di Kalimantan Timur belum direhabilitasi. Teori resource curse menjelaskan bahwa negara kaya SDA sering terjebak dalam ketergantungan ekonomi. Jeffrey Sachs menambahkan bahwa kekayaan SDA berpotensi menyebabkan stagnasi pembangunan. Contohnya, tambang batu bara di Kalimantan Timur telah mencemari Sungai Mahakam, merugikan masyarakat nelayan. Di Sulawesi Tengah, investasi nikel mengakibatkan konflik antara nelayan lokal dan perusahaan tambang. Penelitian Jatam menunjukkan bahwa lubang tambang yang terbengkalai menjadi ancaman bagi anak-anak. Selanjutnya, kita perlu mendiskusikan konflik agraria. Konflik agraria adalah sengketa terkait kepemilikan lahan. Riset Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat lebih dari 240 kasus konflik agraria di Indonesia. Sebagian besar berkaitan dengan perkebunan dan proyek infrastruktur. Karl Marx mencatat bahwa konflik agraria muncul dari kontradiksi kelas. Anthony Giddens melihat konflik ini sebagai ketimpangan akses pada lahan. Kasus petani kendeng di Jawa Tengah menolak pembangunan pabrik semen yang mengancam lahan pertanian mereka. Di Riau dan Jambi terjadi konflik lahan antara perusahaan sawit dan masyarakat adat. Penelitian KPA menunjukkan bahwa konflik agraria berkontribusi pada kemiskinan struktural. Dari berbagai isu di atas, kita dapat melakukan analisis dari beberapa perspektif. Deforestasi terkait dengan elemen ekologi dan budaya. Dalam konteks pertambangan, kita menemukan ketidakadilan dalam distribusi hasil. Sedangkan untuk konflik agraria, fokus utama adalah ketidakadilan struktural antara perusahaan dan petani kecil. Apa solusi yang dapat kita usulkan? Untuk deforestasi, moratorium izin sawit dan program REDI Plus bisa diterapkan. Di sektor pertambangan, reklamasi wajib dan pengawasan AMDAL sangat diperlukan. Dalam hal konflik agraria, reforma agraria dan penguatan hukum adat sangat penting. Akhirnya, visualisasi data merupakan alat yang berharga dalam memahami konflik SDA. Peta tematik konflik akan menggambarkan daerah rawan deforestasi, potensi masalah pertambangan, dan konflik agraria di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Jadi, mari kita bertindak. Dukung kebijakan berkelanjutan dan dukung penelitian lebih dalam mengenai isu-isu tersebut. Dengan pengetahuan ini, kita dapat berkontribusi pada masa depan yang lebih baik.